Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kondisi if atau percabangan if di pemrograman Python. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kondisi if atau percabangan if. Nah, sebenarnya kondisi if itu berlaku di semua bahasa pemrograman ya. Namun di video kali ini kita khusus akan membahas kondisi if di pemrograman Python ya. Baik, perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Nah, pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah if, else, kemudian ada elif. Nah, kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Nah, namun jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Baik, untuk lebih jelasnya kita nanti akan langsung ke contoh programnya ya. Jadi di sini saya akan bikin sebuah variabel dengan nama nilai ya. Contoh di sini nilainya adalah 70. Kemudian di bawahnya di sini saya akan bikin sebuah kondisi if ya, yang mana if artinya jika ya. Jika nilai misal jika nilai lebih besar dari 60 misalnya ya, jangan lupa untuk setiap kondisi if harus diakhiri dengan titik 2 di belakangnya ya. Kemudian kita akan bikin sebuah function print untuk menampilkan dari perintahnya. Misal jika nilainya lebih besar dari 60, maka akan ditampilkan Anda mendapat predikat B gitu ya. Dan saya akan bikin if yang kedua, jika nilainya lebih besar dari 80 misalnya, atau mungkin 90, maka akan tampil sebuah pesan dari function print. Pesannya adalah selamat, Anda misal mendapatkan nilai A, misalnya seperti itu. Nah, coba kita akan jalankan ya, sekali lagi di sini if yang pertama melakukan kondisi apakah nilainya lebih besar dari 60. Jika iya, maka yang akan dieksekusi adalah if yang pertama. Namun jika tidak, maka yang akan dieksekusi yakni if yang kedua. Coba kita akan jalankan di terminal ya. Ketikkan Python kondisi if ya, di sini yang tampil adalah Anda mendapat predikat B ya. Karena apa? Karena nilainya di sini nilainya 70 ya. Nilainya 70. Nah, pada if yang pertama program akan mengecek apakah nilainya lebih besar dari 60. Jika iya, maka yang ditampilkan Anda mendapat predikat B. Nah, kemudian jika if yang pertama tidak benar atau salah, maka akan mengeksekusi if yang kedua. Nah, sedangkan di if yang kedua, jika nilainya lebih besar dari 90 ya,
Contoh di sini nilainya akan saya ubah menjadi 100. Kita akan coba jalankan. Ya, tentunya akan menampilkan dua pesan yang ada, yakni di if yang pertama dan if yang kedua, karena keduanya sama-sama berlaku. Yang mana nilainya adalah 100, akan dicek di if yang pertama apakah nilainya lebih besar dari 80, ya maka akan mencetak pesan Anda mendapat predikat B. Kemudian di if yang kedua juga berlaku atau memenuhi syarat, yakni apakah nilainya lebih besar dari 90. Ternyata iya, maka akan menampilkan pesan yang kedua, yakni selamat Anda mendapatkan nilai A, kira-kira begitu. Oke, akan saya ubah kembali nilainya ya jadi 70. Di sini saya akan menuliskan sebuah pesan ya. Pesannya jika kondisi bernilai benar ya, atau true, maka program akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk if yang pertama ya. Kemudian untuk if yang kedua ya. Untuk if yang pertama di sini akan mengecek ya, apakah nilai yang di atas, yang dinilai 70, memenuhi syarat. Nah, jika memenuhi syarat, maka if yang pertama di sini akan dieksekusi ya. Jadi jika kondisi benar atau true, maka program akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Nah, ternyata if yang pertama kondisinya benar, maka if yang pertama yang dieksekusi atau dijalankan oleh program. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk if yang kedua di sini catatannya adalah jika kondisi bernilai salah atau false, maka program tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Ya, jadi jika kondisi bernilai salah, yakni pada if yang kedua, maka program tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya, yakni if yang kedua. Kenapa? Karena di if yang kedua nilainya jika nilai lebih besar dari 90, sedangkan nilai pernyataannya adalah 70, maka if yang kedua tidak akan dieksekusi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai kondisi if ya. Jadi dari contoh di atas, jika program dijalankan maka akan mencetak string, yakni Anda mendapat predikat B ya sebanyak 1 kali, yakni pada if yang pertama. Dan di if kedua statement bernilai salah, jadi perintah yakni print selamat Anda mendapatkan nilai A tidak akan dieksekusi. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai percabangan if atau kondisi if di pemrograman Python. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai kondisi if else dan kondisi elif. Jadi sebenarnya kondisi if else dan kondisi elif itu turunan dari percobaan atau kondisi if. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.